Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali di hari Pentakosta ini kita boleh bersuka cita untuk lawatan Roh Kudus dalam kehidupan kita, boleh memenuhi kehidupan kita. Kita bersyukur juga malam ini Ibu Hana Hudson sudah ada di tengah kita untuk jadi berkat buat kita malam ini. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan Yesus malam hari ini Bapa. Untuk waktu Indonesia dan pagi ini di Amerika. Bapa kami Tuhan Yesus minta agar kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami Bapa yang ada di tempat ini. Sekalipun kami dibatasi oleh waktu dan dimensi. Tetapi Tuhan kami berkumpul di hadapan tahta Maha Kudus-Mu Tuhan. Di dalam the assembly of heaven Tuhan Yesus. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa kami minta Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Menyatukan segenap tubuh, jiwa, roh, hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami mau tumbuhkan roh kami, jiwa kami, pikiran kami Tuhan, dan tangan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu buat kami. Dan kami minta lawatan Allah terjadi Tuhan malam hari ini, Tuhan di Indonesia dan siang hari ini Tuhan, di pagi ini di Amerika Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepaskan roh hikmat, pewahyuan, pengertian, lepaskan punya marifat-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh kehendak-Mu dalam hidup kami. Bukakan setiap mata yang tertutup, setiap telinga yang tertutup. Aku bukakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati yang batu Engkau cairkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan hati yang tumpul Tuhan, yang tumpul Tuhan, Engkau perpanjang Tuhan, supaya Bapa umat boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Lepaskan Tuhan kuasa dan manifestasi dan demonstrasi daripada the power of death and resurrection lewat Tuhan, kuasa dan Roh Kudus ya Bapa yang bekerja di tengah-tengah kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau Tuhan meneliti rahasia surga dan kami mau menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, bagimu segala pujian, segala hormat dan kemuliaan di dalam nama Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, kamera di tempat saya ini ada 2 dan saya mau pastikan saudara bisa melihat saya dan bisa mendengarkan saya. Di sini agak menggema sedikit saudara. Saya harus ada setel 2. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Shalom, salam, salam. Selamat Pentakosta, saudara-saudara. Hari ini kita mau mengingatkan kembali, merayakan kembali, saudara-saudara, perayaan Pentakosta. Dan saya harap saat ini Roh Kudus bisa melawat banyak daripada kita, hampir kalau boleh semua dari kita di tempat ini. Amin. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saat ini saya ingin mau beritakan tentang rahasia mengalami, tema kita malam hari ini adalah rahasia mengalami lawatan Roh Kudus. Saya rasa ini adalah satu rahasia, saudara-saudara. Karena tidak semua orang bisa mengalami Roh Kudus. Karena ada rahasianya, ada kodenya atau kode etik surganya, saudara-saudara, untuk mendapatkannya. Bicara soal rahasia, tentunya sesuatu yang tidak dibuka, ada suatu informasi yang tidak dibuka untuk umum. Tetapi hanya untuk orang tertentu, untuk bisa menjaga daripada keabsahan atau kerahasiaan daripada informasi tersebut, saudara-saudara. Itu sebabnya sebenarnya firman Tuhan itu bersifat rahasia. Karena firman Tuhan itu memiliki banyak layers-layers-nya. Dikatakan bahwa kerajaan Allah itu seumpama mutiara atau mutiara yang hilang, atau seumpama harta karun yang terpendam. Nah, untuk mendapatkan harta karun, saudara, apalagi terpendam, apalagi harta karun yang bersejarah, saudara-saudara, itu perlu biaya yang banyak untuk bisa menggali harta tersebut. Dan juga rahasia.
Dan juga saudara, itu informasinya tidak terbuka untuk semua orang atau semua manusia, saudara-saudara. Tetapi hanya orang-orang tertentu yang bisa mendekod rahasia daripada harta karun tersebut. Kadang-kadang rahasianya itu ada di balik berupa bagaimana orang tersebut bisa membaca map atau peta daripada tempat atau lokasi daripada harta karun tersebut. Nah, demikian halnya dengan kerajaan Allah. Kita harus memiliki suatu usaha untuk bisa menemukan rahasia daripada kerajaan Allah ini. Tuhan Yesus seringkali berbicara kepada orang banyak pada waktu zamannya dengan berbicara melalui perumpamaan. Tetapi kepada murid-muridnya tidak ada yang dia rahasiakan, saudara. Kepada murid-muridnya ke-12 murid yang setia yang bersama-sama dengan dia pagi, siang, malam, selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membukakan pewahyuan kepada mereka. Tuhan Yesus berbicara dengan secara terbuka kepada 12 muridnya ketika dia bersama-sama dengan ke-12 muridnya termasuk Yudas Iskariot, saudara-saudara. Nah, tetapi saudara, kepada orang banyak dia tutup, saudara, pewahyuan tersebut, dan dia akan membukakan kepada kepada murid-muridnya, saudara-saudara. Ada satu firman Tuhan mengatakan kalau tidak salah di Perjanjian Lama, bahwa bagian Tuhan adalah menyembunyikan sesuatu, tetapi apa yang sudah dibukakan, yang sudah diwahyukan adalah merupakan bagian daripada anak-anaknya atau umatnya, saudara, atau bagian daripada kita. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya firman Tuhan ketika kita baca, saudara, kita memerlukan yang namanya pengurapan Roh Kudus, karena Roh Kudus inilah yang akan membukakan layers demi layers, lapisan demi lapisan yang tertutup, saudara, yang menutup mata rohani kita. Dia bukakan satu-satu. Itu sebabnya kita berdoa, Tuhan lepaskan roh hikmat, lepaskan roh pewahyuan, lepaskan roh pengetahuan. Karena saudara-saudara, firman Tuhan ini tertutup, saudara. Tidak semua orang bisa mendekod, hanya orang-orang yang diwahyukan atau yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang bisa mengerti, saudara, firman Tuhan yang kita baca secara literal, baik itu lewat Alkitab, saudara-saudara. Nah, kali ini saya ingin membukakan rahasia tersebut kepada anak-anak Tuhan di tempat ini, saudara, maupun yang online maupun yang offline nanti, saudara-saudara, yang kadang-kadang saya Pak Hebron sering post di ke Facebook. Jadi barangkali ada nanti murid-murid dari sekolah doa di sini yang melihat secara offline. Saya berdoa supaya Roh Kudus juga bekerja buat saudara-saudara, dan juga Roh Kudus bermanifestasi kepada saudara-saudara sekalipun saudara cuma menonton videonya. Amin. Sebab Roh Kudus tidak dibatasi oleh waktu, dimensi, dan tempat, saudara-saudara. Haleluya. Nah, saat ini saya ingin membicarakan rahasia untuk mengalami lawatan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus, kalau saya ingat waktu saya masih muda, waktu saya belum kenal Tuhan, saya belum lahir baru, saya baca Alkitab. Waktu saya masih kecil baca Alkitab, sering saya dengar Roh Kudus atau sering saya baca Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Tapi saya tidak memiliki pengertian atau sama sekali tidak memiliki pengetahuan apa itu sebenarnya Roh Kudus. Saya pikir dulu, saudara, bahwa Roh Kudus itu adalah suatu istilah bahasa di dalam agama Kristen atau di dalam Alkitab atau kekristenan. Tapi saya sama sekali tidak mengerti kalau Roh Kudus itu adalah suatu pribadi Allah yang hidup, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, suatu hari saya baca, karena saya ingin tahu setelah saya mengalami lahir baru, bertobat, terima Tuhan Yesus, saya ingin tahu apa itu Roh Kudus. Dan saya membaca sebuah buku, saudara-saudara. Waktu itu bukunya Benny Hinn, Selamat Pagi Roh Kudus. Nah, saudara, ketika saya baca buku ini, di situ saya baru mengerti. Nah, hamba Tuhan ini yang diurapi oleh Tuhan, Benny Hinn, saudara, yang mengalami banyak persekutuan dengan Roh Kudus, membukakan pewahyuan dan apa itu Roh Kudus, siapa itu Roh Kudus, dan impactnya dalam hidupnya, saudara. Ketika saya baca ini, wow, disitulah saya mengerti, Tuhan, sekarang saya mengerti
mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi atau seorang pribadi yang Allah, seorang pribadi Allah, yaitu pribadi Allah sendiri yang bisa diajak bicara, yang bisa diajak untuk bersekutu, yang bisa diajak untuk curhat. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus ini begitu saya tahu, mata saya terbuka, Tuhan memberitahukan rahasianya. Siapa sebenarnya Roh Kudus itu kepada saya. Dan saya sungguh luar biasa, karena dulu saya orangnya kuper. Saya nggak punya banyak teman, saudara, untuk saya bisa ajak banyak curhat dan bicara. Karena waktu itu hidup saya seperti ratapan anak tiri atau hidup di perantauan gitu ya, saudara. Saya nggak punya teman untuk diajak curhat. Jadi pada waktu itu, begitu saya tahu bahwa Roh Kudus itu bisa bicara, Roh Kudus itu bisa merasakan, dia punya perasaan. Roh Kudus itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kita nangis, dia bisa sedih, dia punya emosi, saudara-saudara. Bahkan dia juga bisa bersuka cita, tertawa seperti kita. Wow, saya pikir ini dahsyat sekali. Kalau begitu saya mau ajak Roh Kudus untuk berbincang-bincang seperti Benny Hinn mengajak Roh Kudus berbincang-bincang di kamarnya. Nah, saudara-saudara, sejak saat itu saudara, saya mulai mengerti sedikit demi sedikit tentang Roh Kudus. Yang paling pertama yang saya tahu bahwa Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara selama ini masih berpikir bahwa Roh Kudus itu adalah sesuatu power, ya saudara, suatu power adalah hanya bagian daripada Roh Kudus. Tetapi sebenarnya sama seperti Hannah. Hannah Hudson adalah seorang pribadi. Tetapi Hannah Hudson, kalau saudara mau mengidentifikasikan Hannah Hudson, mungkin dia itu adalah orang yang suka bicara bersemangat gitu. Dia itu powerful, atau orang mungkin pikir, Hannah, she's the warrior, dia adalah pahlawan begitu. Atau mungkin orang pikir, Hannah itu pokoknya dia itu pendoa. Nah, saudara, itu baru kepribadian saudara, kepribadian saya atau ciri-ciri saya. Nah, Roh Kudus juga punya ciri-ciri. Salah satu adalah dia powerful, memiliki kuasa. Jadi Roh Kudus bukan hanya sekedar dunamos gitu ya, power yang bisa melakukan mujizat, yang bisa melakukan ini. Dia bukan hanya merupakan kuasa daripada Tuhan atau kuasa daripada Yahweh Elohim, tetapi dia sendiri adalah pribadi daripada Elohim itu sendiri, Bapa Yahweh itu sendiri, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, waktu saya menerima Roh Kudus dalam hidup saya, itu tepat pada hari Pentakosta, saudara-saudara. Saya mendapatkan yang namanya kepenuhan atau baptisan Roh Kudus. Nah, saudara, tapi saya mau memberikan kepada saudara kali ini, siapa saja sih yang boleh menerima Roh Kudus? Nah, Roh Kudus itu, saudara, diberikan untuk semua anak manusia, diberikan untuk semua gender, baik laki-laki maupun perempuan, saudara. Kalau sekarang di zaman now, saudara, ada ternyata gender itu bukan lagi dua, ada yang namanya transgender, saudara. Nah, saya percaya bahwa Roh Kudus pun bisa tercurah atau dicurahkan kepada orang-orang yang transgender. Amin, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus ini diberikan kepada semua anak-anak manusia. Tetapi, saudara, tidak semua anak manusia bisa mengakses untuk atau mendapatkan paspor untuk mengalami yang namanya lawatan Roh Kudus. Nah, saudara, ada kriteria-kriteria untuk kita bisa boleh mengalami daripada lawatan Roh Kudus. Sebelum itu, saudara, mari kita dengar janji Tuhan di dalam Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan pada hari-hari itu. Saudara bicara soal hamba. Konteksnya pada waktu ini hamba-hambanya orang Israel itu. Orang Israel itu pada zaman itu adalah Gentile. Kadang-kadang mereka orang Mesir, kadang-kadang mereka orang Arab, kadang-kadang mereka orang Mesopotamia, atau dari negara-negara Gentile yang bukan orang Yahudi, saudara. Ini adalah merupakan hamba-hamba yang bekerja pada bangsa Yahudi pada waktu itu. Dan Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus juga akan dicurahkan kepada Gentiles, kepada bangsa-bangsa di luar daripada bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel, termasuk saudara dan saya, bangsa Indonesia. Amin, saudara-saudara.
Yang orang Indonesia katakan amin, saudara-saudara. Nah, saudara, Amin. juga berlaku dan tersedia untuk anak-anak, untuk bayi, untuk orang tua, bukan hanya untuk orang dewasa muda, saudara, tetapi juga untuk semua generasi manusia, mulai dari yang tua sampai ke yang muda. Bahkan saudara, di dalam kandungan pun saudara-saudara bisa mendapatkan lawatan Roh Kudus. Kita sudah melihat bagaimana Yohanes, saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus ketika dia masih ada di dalam rahim daripada ibunya. Ketika bayi tersebut mendengarkan suara sambutan atau greetings daripada Maria Magdalena, ibu daripada Tuhan Yesus, maka bayi tersebut melonjak, saudara-saudara. Saudara, bayi juga bisa mengenal suara Tuhan. Oleh karena itu, bagi ibu-ibu yang hamil atau yang mau hamil lagi, saudara, pada waktu engkau mengandung, selalu tiap hari tumpangkan tangan, Tuhan penuhi bayiku dengan Roh Kudus. Karena saudara-saudara, ketika bayi kita di dalam Roh Kudus, Tuhan sudah mengenal kita, membentuk kepribadian kita, karakter kita, seiring dengan pertumbuhan kita. Saya masih ingat pada waktu sebelum saya bahkan hamil, setiap kali saya mau hamil, sebelum saya tahu saya hamil, Tuhan memberikan saya mimpi, kamu akan hamil. Saya mimpi anak laki-laki. Kalau ketika saya waktu hamil dengan anak-anak cewek, kamu akan mendapatkan anak cewek. Saya mimpi dulu, lalu diberikan nama, saudara, kepada satu-satu orang sebelum mereka saya tahu kalau saya mengandung. Tuhan sudah beritahukan nama, anakmu ini bernama ini, kasih namanya si ini, yang ini namanya si ini. Semuanya saudara-saudara dikasih identity sama Tuhan kepada semua anak-anak saya. Jadi saudara, anak-anak kita dalam kandungan, ketika dalam kandungan kita bisa kuduskan atau serahkan kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara, sama seperti Samuel, anaknya daripada Hana, saudara-saudara, diserahkan kepada Tuhan. Nah, kali ini saudara, saya ingin memberitahukan rahasia yang pertama untuk mengalami lawatan Roh Kudus. Saudara-saudara, rahasia yang pertama, 1, saudara harus bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa saudara. Termasuk saya juga, tapi sudah lewat, saudara. Saya sudah lewat fase yang ini, saudara. Kita bertobat. Nah, saudara, ketika waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus juga, sebelum mereka menerima Roh Kudus, sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus 10 hari, atau bahkan 10 hari ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara-saudara, sebelum itu, saudara, 3,5 tahun sebelumnya, mereka sudah dilayani oleh, pada waktu itu nabi yang muncul pada waktu itu untuk mempersiapkan jalan Tuhan atau mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus adalah Nabi Yohanes. Jadi jadi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, saudara-saudara, mereka, saya percaya pada waktu sebelum Yesus tampil atau memanggil mereka, saya terlalu percaya karena Alkitab itu selalu sinkron, saudara-saudara ya. Walaupun informasinya tidak tertera secara letter like di sini, tetapi lewat pewahyuan Tuhan kita bisa melihat, kita bisa menyambungkan benang demi benang, saudara, yang ada di dalam firman Tuhan. Kita bisa melihat time frame-nya daripada cara bekerja Tuhan di dalam Alkitab, saudara. Dan saya percaya pada waktu Nabi Yohanes memberitakan firman Tuhan dan mulai membaptis orang-orang, saya percaya murid-murid Tuhan Yesus, ke-12 murid Tuhan Yesus adalah merupakan bagian orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan lewat seruan pertobatan dari Nabi Yohanes, dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Ada kalau tidak salah Petrus waktu itu, saudara, melihat Tuhan Yesus karena dia waktu itu adalah bersama-sama dengan Yohanes ada di air, saudara-saudara. Yohanes juga, saudara, murid Tuhan Yesus juga bersama-sama dengan Yohanes Pembaptis ada di air. Ketika Yohanes membaptis dan dia mulai melihat Tuhan Yesus, dia katakan, inilah dia, anak Allah. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu dia mempromosikan Tuhan Yesus. Murid-murid Yohanes yang tadi ada bersama dengan dia di air, saudara, mulai mengikut Tuhan Yesus. Nah, 3,5 tahun murid-murid Tuhan Yesus, 12 murid Tuhan Yesus, selama 3,5 tahun duduk
mendengarkan firman Tuhan. Jadi setelah mereka bertobat, memberi diri mereka dibaptis, karena dibaptis adalah merupakan suatu ritual atau merupakan suatu covenant, perjanjian bahwa kita telah mati bersama dengan Kristus, bahwa kita memberi diri kita, saudara-saudara, seperti sebuah acara perkawinan, ada tukar cincin. Mereka saling mengikat janji satu dengan yang lain untuk setia dan untuk setia sehidup semati, dalam waktu susah, waktu senang, dalam waktu gemuk dan waktu kurus, dalam waktu miskin maupun kaya, saudara-saudara. Tetapi di zaman sekarang di Amerika ini sistem ini sudah hampir berubah, saudara-saudara. Kalau istrinya sudah gemuk, sudah nggak cinta lagi, mereka boleh cari yang lain. Kalau perasaannya katanya, oh no more feeling, tidak lagi perasaan cinta, berarti ini buat mereka suatu signal, oh it's time to look for others. Jadi saudara-saudara, ini namanya breaking covenant, orang yang tidak setia, saudara, ya, dengan covenantnya. Nah, ketika kita mau memberikan diri kita karena kita akan dipinang, ketika kita memberi diri kita dibaptis, saudara-saudara, ini hampir sama seperti perkawinan bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Kita memberi diri kita, saudara, waktu kalau orang Jawa, kalau mereka mau menikah, saudara-saudara, ya, atau kawin begitu, saudara, itu mereka mesti dimandikan dulu, saudara. Ada yang namanya pembersihan. Nah, hal-hal yang ritual seperti ini, saya percaya di tiap-tiap suku ada yang namanya eternity in their heart, kekekalan di dalam hati mereka. Dan saya percaya di dalam tiap-tiap suku ada suatu benang ilahi untuk kita bisa pakai, membawa atau memberitakan Injil Kristus. Nah, saudara yang ada dari berbagai suku, temukan di dalam sukumu suatu benang ilahi yang bisa sebagai alat Tuhan untuk menjembatani, saudara, Injil kepada suku tersebut. Karena saya percaya di dalam tiap-tiap suku ada kekekalan ilahi, di mana Tuhan telah membuat suatu ada pewahyuan yang tersembunyi di dalam tiap-tiap suku, saudara-saudara. Di India ada juga, saudara. Di Irian Jaya juga ada. Dan saya percaya di Batak, di tradisi Batak, di Ulos juga, saudara, ada, saudara. Dan saya bisa memberitakan Injil, saudara, tentang Roh Kudus lewat Ulos, saudara-saudara. Ya, jadi kalau ada ulos-ulos, saudara, jangan dibakarin, saudara, kecuali ada orang yang memang dedikasikannya untuk penyembahan berhala. Tetapi tidak semua ulos mengandung berhala. Kalau Alkitab mengatakan gini, segala sesuatu yang kau anggap kudus adalah kudus, begitu, saudara. Jadi saudara jangan jadi super fanatik sampai kita tidak bisa melihat kekayaan Allah yang ada di dalam suku kita, saudara-saudara. Amin. Amin. Saudara sampai di mana tadi? Nah, murid-murid Tuhan Yesus, mereka selama 3,5 tahun mendengarkan firman Tuhan. Mereka juga sudah bertobat. Mereka sudah dibaptis. Nah, saudara, ini adalah merupakan kunci untuk kita bisa memiliki akses kepada Roh Kudus. Setelah kita mati, saudara-saudara, lewat baptisan air, dibersihkan. Hidup lama kita dikubur, saudara-saudara. Dicuci habis, saudara, lewat baptisan air ini. Jadi bagi saudara yang sedang menonton, saudara, kalau saudara belum dibaptis, saudara berikan diri dibaptis. Ini adalah akses untuk mendapatkan, saudara, curahan daripada Roh Kudus. Gak ada yang istilahnya BTL, batak tembak langsung gitu ya, saudara. Pokoknya saya ke gereja dan saudara berharap saudara akan mengalami kepenuhan Roh Kudus, tapi gak bertobat, saudara-saudara. Pergi ke gereja, saudara, itu bukan kunci untuk mengalami Roh Kudus. Tetapi kalau saudara benar-benar memberi diri untuk percaya kepada Injil bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, bukan gerejamu, bukan pastormu, dan juga bukan pemuka agamamu, hanya Tuhan Yesus di dalam dirinya lah hanya ada satu jalan kepada keselamatan, jalan untuk menuju akses ke surga, saudara-saudara, akses untuk kepada hubungan kepada Bapa, untuk memindahkan, saudara-saudara, kedudukan kita dari kewarganegaraan dunia kepada kewarganegaraan kerajaan. Hanya ada satu, saudara, mengisi, saudara, banyak formulir-formulir, sama seperti kalau ada orang Indonesia
ingin pergi ke Amerika, harus pergi ke kedutaan Amerika dan mengisi banyak formulir, saudara. Banyak syarat-syaratnya ya. Kalau baptisan itu ada surat baptisan, ada namanya surat penyerahan diri, saudara-saudara, bahwa kita sudah memberikan diri. Ada namanya pengakuan. Nah, saudara, orang Amerika kalau mau jadi kalau mau menjadi warga negara Amerika, itu juga ada ritualnya. Ini masih dunia loh, saudara, warga negara dunia. Ritualnya itu adalah mereka harus bersumpah. Bersumpahnya itu adalah mereka harus bersumpah. Kalau warga negara Indonesia mau jadi warga negara Amerika, dia harus bersumpah bahwa dia harus meninggalkan kependudukan yang lamanya, kependudukan Indonesianya, saudara. Dan dia harus bersumpah, saudara-saudara, ini sumpah loh. Bersumpah bahwa dia mengisi semua informasi-informasi dengan benar, dia tidak memiliki double keluarga negaraan. Nah, saudara, ada banyak orang Indonesia, saudara, padahal di situ sumpah, tetapi saudara, mereka tidak memberikan paspor lamanya. Mereka menyembunyikannya. Saudara, saya pikir Tuhan ini nggak biblical juga ya, begitu saudara. Ada yang banyak double paspor, ada yang banyak double keluarga negaraan, padahal itu tidak boleh. Karena apa? Sumpah. Nah, saudara-saudara, jangan sampai kita bersumpah palsu di hadapan Tuhan atau di hadapan manusia. Amin, saudara-saudara, pegang. Ini salah satu adalah kualitas daripada kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ini perkara dunia loh. Kita mesti setia di dalam perkara dunia, apalagi perkara-perkara yang di surga. Nah, saudara-saudara, ini adalah perkara dunia. Dia harus bersumpah. Itu adalah salah satu ritualnya. Dia berjanji bahwa dia akan taat, mematuhi segala peraturan-peraturan keluarga atau kewajiban daripada kewarganegaraan Amerika, saudara. Bukan yang Indonesia. Dia wajib untuk memilih. Dia wajib untuk yang paling utama, saudara, bayar pajak. Pajak di sini banyak, saudara. Pajak ini, pajak itu, pajak penjualan, pajak pendapatan, pajak kapital, wah macam-macam, saudara. Ini negara pajak. Makanya, saudara-saudara, orang-orang yang bayar pajak juga di sini, saudara, privilege-nya juga banyak, hak istimewanya juga banyak. Kalau di sini sakit, nggak perlu terkapar mati, saudara. Kalau kita sakit nggak punya uang, saudara, pemerintah akan tanggung, saudara-saudara. Kalau di Indonesia kebalik ya, saudara. Kalau kita sekarat dulu, harus bayar dulu, baru saudara-saudara, baru kita bisa masuk. Kalau di sini kebalik, nggak boleh. Rumah sakit nggak boleh menolak orang yang mendaftar, walaupun mereka nggak punya uang pada saat itu. Nah, itulah keistimewaan daripada warga negara Amerika. Itu sebabnya banyak bangsa-bangsa saat ini, saudara, ada ratusan ribu, saudara, di pintu batas Amerika, saudara, dan ini menjadi masalah nasional bagi bangsa ini karena ada banyak saudara-saudara dari bangsa-bangsa yang lain yang ingin memasuki warga negara kenegaraan Amerika, saudara-saudara. Dan peraturannya juga, saudara, di sini sudah rada-rada aneh-aneh, saudara-saudara. Perlu didepankan untuk Amerika. Nah, saudara, inilah salah satu untuk kita bisa mengalami Roh Kudus, bertobat. Saudara, pada waktu itu di Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 38, Petrus sedang memberitakan firman Tuhan. Setelah mereka, saudara-saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus, setelah mereka dilawat dengan api, ya, pencurahan daripada Roh Kudus lewat api yang menyambar-nyambar di atas kepala mereka, sementara mereka lagi dipenuhi Roh Kudus, ada yang bernubuat, ada yang memuji Tuhan, ada yang menyembah Tuhan dalam bahasa-bahasa asing, sementara orang-orang ini adalah orang-orang Gentiles, bukan orang Yahudi loh, saudara-saudara. Nah, orang yang menonton, yang kebetulan hadir pada waktu itu, mereka termangu-mangu, mereka wander around, mereka lagi bertanya-tanya, karena ini adalah merupakan suatu fenomena yang sangat luar biasa. Nah, di tengah-tengah kepenasaran mereka tentu mengetahui apa yang sedang terjadi, muncullah seorang Petrus yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan keberanian yang daripada kuasa Roh Kudus. Petrus mulai mengadakan KKR rohani. Nah, pada saat Petrus lagi mengadakan KKR rohani, salah satu ketika dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di tempat itu, di akhir daripada pemberitaan Injilnya, orang-orang bertanya kepada mereka,
Ayo mari kita baca Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 38. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Terharu akan apa, saudara? Terharu akan berita Injil. Jadi saudara, kalau sekarang saya lihat banyak di gereja, orang-orang katanya, wah, ikuti apa kata saya, maka saudara akan selamat. Ikuti kata terima Tuhan Yesus. Saudara, saya rasa ini pemberitaan Injil yang seperti ini, lalu ketika orang mengikuti apa yang kita katakan, saudara-saudara, padahal mereka belum dengar Injil. Siapa itu Yesus? Apa itu iman yang mereka mau deklarasikan? Lalu saudara, kita suruh jemaat, ayo yang mau ikut Tuhan Yesus, yang mau bertobat, silakan maju ke depan. Ikuti apa kata saya. Setelah mereka mengikuti, maka saudara-saudara, mereka bilang, sekarang saudara-saudara sudah selamat, saudara sudah terima Tuhan Yesus, saudara sudah lahir baru. Padahal mereka belum dibaptis, padahal mereka pada saat itu pendetanya belum memberitakan Injil. Apa itu, siapa itu Yesus, siapa itu Roh Kudus. Saudara-saudara, mereka cuma ngikutin. Kelucuk-kelucuk orang pulang, mereka hidup seperti mereka datang sebelumnya. Kembali lagi. Karena apa? Mereka tidak memiliki dasar Injil yang teguh. Jadi saudara-saudara, sebelum jangan kita asal sembarangan ngajak orang ikuti apa kata kita tanpa mereka punya conviction, tanpa mereka memiliki keyakinan yang teguh tentang iman mereka. Supaya apa? Supaya kadar atau kualitas kekristenan mereka setelah mereka menerima Tuhan Yesus tidak akan digoyahkan oleh apapun, saudara-saudara. Ini aneh sekali karena saudara-saudara, saya baru dengar kesaksian ada seorang ibu, dia bilang begini, dia menjadi mu'alaf dari Kristen, istrinya pendeta, menjadi mu'alaf, menjadi muslim oleh karena COVID-19. COVID-19 membuat dia mu'alaf, saudara-saudara. Lalu dia diwawancarai oleh TV yang besar, begitu saya pikir cukup besar. Lalu saya dengar gitu. Saya pikir saya suka mendengarkan kesaksian kenapa ini orang jadi begitu. Selidik punya selidik, kalau saya dengarin gitu, wah dia imannya goncang oleh karena ngeliatin orang lain. Imannya goncang oleh karena imannya goncang oleh karena masalah cuci tangan. Imannya goncang, keselamatannya hilang oleh karena saudara-saudara 6 feet apart gitu loh, saudara-saudara. Dan dia mulai, wah ini kok kayaknya sama dengan yang di Muslim. Oh ini berarti ini yang benar. Karena kalau di Muslim tuh cuci mata, cuci telinga, cuci tangan untuk kebersihan. Nah, sementara karena COVID ini kita harus berarti ini Al-Qur'aniyah gitu ya. Kalau kita Al-Qur'aniyah, kalau ini berarti Al-Qur'aniyah, berarti ini kali yang benar. Belum lagi saudara, dia juga punya masalah. Padahal istri pendeta loh saudara. Dia juga punya masalah dalam rumah tangganya. Dia mulai kecewa, banyak masalah-masalah rumah tangga. Selidik saya pikir, kenapa orang bisa goncang? Karena mereka tidak mengerti Injil yang sesungguhnya. Saudara, ada satu hal, saya nggak peduli dia itu dulu mantan pendeta besar atau mantan pendeta kecil, pendeta besar, mantan Kristen, sekolah minggu lah, apalah begitu saudara. Satu hal, kenapa orang bisa goncang dan meninggalkan imannya? Karena mereka tidak memiliki konsep yang benar. Siapa itu Bapa? Siapa itu Tuhan Yesus? Siapa itu Roh Kudus? Itu sebabnya saudara, di sekolah doa saya memberikan dasar yang teguh kepada mereka, mulai dari doa Bapa kami. Ada banyak rahasia-rahasia kehidupan di sana, saudara-saudara. Identitas Bapa, di Mahkamah Agung, ada Court of Heaven, pelajaran Court of Heaven. Di situ mengenal lebih dekat lagi siapa itu Roh Kudus, siapa itu Bapa, siapa itu Tuhan Yesus. Lebih dalam dari sekedar apa yang kita dengar dari khotbah-khotbah di gereja. Saudara, kalau cuma sekedar kita orang Kristen, cuma sekedar langsung begitu terima Tuhan Yesus, ngucapin apa kata Pak Pendeta, lalu cuma sekedar segitu, pergi seminggu sekali, saudara, ada kegoncangan, ada penganiayaan, engkau tidak akan bertahan. Engkau harus cukup memiliki hubungan yang sangat dalam. Kenali Bapamu siapa dia. Kenali Tuhanmu itu siapa dia, penyelamatmu siapa dia, dengan lebih dekat. Kenali, jangan cuma formalitas. Saya nggak suka jadi Kristen yang formalitas. Kristen yang apa ya katanya, sekedar apa begitu. Kalau orang misalnya begini, ada orang sakit, udah tahu di depannya sakit.
saudara, ada orang sakit gitu ya, udah tahu, aduh bapakku lagi sakit, atau aduh kakiku lagi sakit. Dia di depan orang yang sakit. Tapi saudara sudah tahu dia Yesus mati dan bangkit dan naik ke sorga. Dan dia mematikan dan memakukan di atas kayu salib semua segala sakit, penyakit, dan kutuk. Nah, sebagai orang Kristen, kita mesti tahu ini apa yang disalibkan oleh Tuhan Yesus. Penyaliban Tuhan Yesus bukan sekedar ritual, tetapi adalah merupakan suatu manifestasi daripada kasih Tuhan. Semua kutuk, semua dosa, semua ketidakmampuan, segala kelemahan, segala sifat-sifat dosa, segala sakit penyakit dipakukan di atas kayu salib. Dan kita harus percaya, mengimaninya. Saudara, tidak semua orang Kristen dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi semua orang yang percaya kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudara-saudara akan menjadi Kristen yang efektif. Ketika saudara tahu apa itu karya penyaliban Yesus, apa itu daripada arti kasih daripada Bapa dengan memberikan anak yang terbaik untuk dunia ini, untuk disalibkan, untuk dipisahkan dari dirinya selama 3 hari. Nah, saudara-saudara, ketika kita sudah mengetahui semua hak-hak kita ini sebagai orang percaya, lalu kita lihat ada orang sakit di sekitar kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa, atau kita tidak tergerak untuk melakukan apa-apa. Saya pikir kita mesti perlu pertanyakan iman kita. Apakah kita berdiri di atas iman dasar dengan dasar yang teguh? Apakah kita kenal itu, apa itu penyaliban Yesus? Apakah kita kenal itu siapa Tuhan Yesus? Saudara, berapa hari yang lalu saya bersama dengan agen saya, agen properti ya, yang bantu agen marketing atau buyer kita bilang begini, yang membantu kita untuk membeli rumah. Begitu saudara-saudara. Waktu kita sudah selesai tekan kontrak, begitu ya, tekan kontrak untuk penyerahan kunci dan sebagainya, begitu, dan keluar dari lawyer. Saya perhatikan kakinya ini dia jalannya pincang-pincang. Terus saya bilang, Farsana, dia ini orang Pakistan, orang besarnya di Pakistan sebelumnya, saudara-saudara. Orang kuatnya dari partai Benazir Bhutto. Saya tidak sadar kalau orang yang selama ini saya berikan kesaksian tentang Tuhan Yesus, saya doakan anaknya, dan saya tahu dia adalah dari suku Kedar, saudara-saudara. Dan dia tahu saya Kristen. Bahkan saya bersaksi kepada dia, kalau di zaman kalau saat ini saudara cari rumah tuh susahnya luar biasa. Orang berebut-rebut kayak lelang lomba, bukannya nawar lebih turun, tapi nawar lebih tinggi. Kita yang duitnya nggak besar, saudara, kita kalah terus. Nanti kesaksiannya ada ya di kelas berikutnya, the court of heaven, saudara-saudara. Nah, saudara, lalu saya bilang sama Farsana, boleh nggak kita tawar lebih murah? Karena semua orang berlomba nawarnya 200 juta ke atas, saudara-saudara, nawar lebih tinggi. Jadi kalau rumahnya 500 jadi 700, orang nawarnya 700, saya mau. Padahal sebenarnya bukan begitu ya, saudara, kita nawar lebih murah begitu. Tapi ini, saudara, waktu saya bilang Farsana kita mesti tawar lebih murah. Farsana bilang, Hana, kalau di zaman sekarang ini dengan market yang seperti ini, rasanya tuh kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita tidak akan kebagian dapat rumah. Kita akan kehilangan kesempatan. Saya bilang gini, Farsana, I'm the woman of faith. Saya adalah seorang wanita yang memiliki iman. Ini wanita yang beriman. Dan saya mau katakan kepada engkau, dalam hal ini, dalam apapun yang kita kerjakan, selalu sediakan tempat untuk mujizat dan perkenanan Tuhan. Saudara, waktu saya bilang gitu, ya Hana, saya juga orang beriman, karena dia muslim taat, saudara-saudara, dia mengalami dan saya berdoa suatu saat saya percaya ini orang akan jadi murid Tuhan Yesus, karena saya percaya orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan saya bukanlah orang-orang biasa, saudara-saudara, tapi adalah orang-orang yang dititipkan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Ini saudara saya mulai sering bersaksi. Pada saat itu, saya Farsana pincang-pincang gitu. Farsana, kenapa kakimu? Iya, Hana, saya itu lagi selesaikan skripsi untuk supaya bisa saya serahkan ke PBB, dia bilang begitu. Dan nggak tahu, mungkin cara duduk saya salah. Sekarang kaki saya tuh, lutut saya sekarang tuh susah sekali, sakit sekali, kayak bengkak. Kami lagi sedang makan pada waktu itu. Lalu saya bilang, nanti setelah kita makan, kita keluar, jangan lupa bilangin ke saya untuk doakan kaki. Nah, kita keluar dari lawyer, saudara.
keluar dari pintu lawyer, masih di lapangan parkir. Oke, yuk kita doain kakimu dulu. Kamu percaya kan? Katakan amin gitu. Amin, amin, Hana, begitu. Padahal dia bukan orang percaya loh, saudara. Tetapi saudara ingat, orang yang di Alkitab ada 4 teman. Ada temannya yang 1 orang yang terkapar di tempat bopongan gitu ya, dibopong dari atas. Itu bukan iman orang itu loh, saudara. Oh, iman orang yang ada di sekitarnya. Ada 4 orang temannya, iman temannya. Dan saya percaya sebagai pelayan pendamaian, ini pelajaran Court of Heaven ya, mahkamah pengadilan surga, sebagai imamat yang rajani, kita sebagai imam Tuhan, kita memiliki kuasa dan otoritas untuk mendamaikan orang yang tidak percaya kepada Kristus lewat kita. Dan karena kita anak Allah, karena kita adalah anak tebusan, kita memiliki hak untuk meminta dan diberikan Bapa. Apalagi kita meminta sesuatu yang baik untuk kemuliaannya. Sekalipun orang tersebut tidak memiliki mungkin iman percaya, tapi dia percaya dengan doa kita. Dan dia nggak tahu lah, hanya Tuhan yang tahu percayanya bagaimana. Tetapi dia percaya, saya tahu dia orang yang beriman. Nah saudara, karena dia sangat senang sekali saya doakan anaknya sembuh, saya doakan rumah. Dia lihat, wah ini orang ini, dia di situ saya melihat saudara-saudara, saya ini menjadi saksi yang hidup buat Parsana daripada kehadiran Tuhan, daripada Tuhan Yesus yang perkasa, yang dahsyat, karena dia menyaksikan sendiri selama proses pencarian sampai pembelian, penjualan, dari proses persahabatan itu, saudara-saudara. Dia menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Dan dia berbicara soal Isa. Kami percaya juga Isa. Kami percaya Yesus. Anaknya Kristen, saudara-saudara. Ya, di militer. Anaknya yang paling besar. Jadi saya pikir ini orang tinggal dekat-dekat. Tinggal orang yang Tuhan tuh tinggal tunggu orang yang berani untuk beritakan Injil sama si Parsana itu. Yang nggak neko-neko, yang nggak basa-basi, nggak jadi Kristen yang basa-basi. Saudara, jadi orang Kristen, jangan jadi Kristen yang basa-basi. Jadi Kristen yang otentik. Amin, saudara. Ada orang perlu di depanmu, langsung didoakan. Jangan tunggu esok, saat itu. Spontanias, iman saya itu adalah iman yang spontanias. Nggak mikir-mikir evaluasi, saudara-saudara. Nanti gimana, apa kata orang? Nggak begitu, saudara. Kita harus menjadi seperti anak kecil di dalam hal iman kita. Supaya kalau melihat mujizat, kita harus menjadi seperti anak kecil. Amin, saudara. Nah, pada waktu itu sana, saya say amen ya, gitu. Oke. Terus kita doain, suami saya topang di sana, saya tumpangin tangan ke lututnya. Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan kaki Parsana saat ini. Aku perkatakan kuasa daripada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bekerja di dalam kakinya. Aku perkatakan kakinya, tulang-tulangnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gerakkan kakimu. Saya bilang begitu. Waktu itu dia, saudara, gerak-gerakan. Hana, you can't believe it, Hana. Unbelievable. Dia kaget. Oh my goodness, it's 90% gone. Oke, kita doain lagi, gitu. Doain lagi. Tuhan Yesus sembuhkan kakinya. Belum, suami saya yang berdoa. Nah, ayo jalan, kata suami saya. Dia jalan. Dia jalannya sudah tegak. Saudara-saudara, by the time waktu kami pergi ke restoran, dia udah nggak jalan pincang. Keluar dari restoran, dia bilang udah lebih baik, karena thank you so much, karena sudah baik, Dia jalan tidak pincang lagi, tegak. Karena apa, saudara? Karena kita memiliki iman yang otentik. Karena apa? Kita memiliki, saudara-saudara, berjalan di dalam kuasa Tuhan yang ajaib, dan kita memiliki iman. Saudara, untuk kita bisa menyembuhkan orang, melihat kuasa Tuhan, lawatan Roh Kudus terjadi, saudara-saudara, itu tidak harus di mimbar, tidak harus di dalam ruangan tertutup gereja, tidak harus di dalam ruang acara formal, saudara-saudara, seperti ini, atau acara yang mesti ada ibadah. Saudara, melihat mujizat, melakukan dan mendemonstrasikan perbuatan-perbuatan Roh Kudus yang dahsyat, itu harus menjadi bagian daripada gaya hidup kita sehari-hari, saudara-saudara. Amin, saudara. Jangan tunggu sampai diundang di gereja. Jangan tunggu sampai diundang sebagai pembicara KKR di kebaktian KKR dan kesembuhan, saudara. Kita bisa KKR anytime. Karena apa? Karena kita memiliki daripada kuasa Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Kita tinggal perlu mengaktifkannya dengan iman kita. Amin. Tetapi saudara, ketika balik lagi saudara kepada rasul-rasul ini, Kisah Rasul 2 ayat 37-8. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Terharu karena apa? Karena Injil.
Amin. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepadanya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, maka ya, bertobat dulu maka sebab akibat. Jadi bertobat, dibaptis, saudara percaya, dengar Injil, bertobat dan percaya dan dibaptis, saudara. Maka setelah itu kita bisa memiliki seal. Jadi kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama, tujuan fungsi daripada Roh Kudus diberikan kepada kita adalah sebagai cap kepemilikan. Nah, saudara, kalau orang mau menjadi warga negara Amerika atau mau masuk ke Amerika, itu mesti ada yang namanya dicap, ya, visa. Nah, saudara, dengan cap visa ini mereka boleh masuk ke dalam ke dalam negeri Amerika. Atau kalau mereka mau menjadi warga negara Amerika, mereka harus mendaftar, saudara. Setelah mendaftar, mereka bersumpah, lalu mereka juga dapat cap, saudara-saudara, bahwa mereka adalah warga negara Amerika. Dan baru mereka boleh dapat akses ke semua privilege atau hak-hak istimewa. Dapat ini gratis, dapat uang gratis, dapat baru-baru ini dapat stimulus gratis, saudara-saudara. Banyak juga dapat benefit-benefitnya daripada menjadi warga negara Amerika. Saudara, ketika kita dibaptis, ketika kita sudah bertobat dan dibaptis dengan air, saudara-saudara, maka saat itu juga Tuhan memberikan kita cap. Cap itu yang tadinya cap kepemilikan kepada kerajaan gelap, warga negara dunia. Tetapi ketika kita bertobat dan terima Tuhan Yesus, maka kita mendapatkan namanya cap kepemilikan daripada Bapa kita, bahwa kita adalah milik Kristus, bahwa kita bukan lagi warga negara kerajaan dunia ini, tetapi kewarganegaraan kita berpindah dari warga negara dunia menjadi warga negara surga, kerajaan Allah. Saudara-saudara, di 2 Korintus 1 ayat 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara-saudara, segala sesuatu yang baik, saudara, datangnya daripada Tuhan. Di dalam kerajaan Allah, segala sesuatu itu baik, dan semua itu yang ada di surga disediakan, telah disediakan untuk kita anak-anak Tuhan. Disediakan sukacita, disediakan kecukupan, disediakan kedamaian, disediakan kemerdekaan, disediakan kelimpahan, disediakan, saudara, segala sesuatu yang baik disediakan Tuhan, kesembuhan, kemerdekaan, damai sejahtera, kesehatan, kesatuan, semuanya disediakan Tuhan, telah disediakan Tuhan bagi kita. Hanya saja kita untuk mendapatkan semua itu, kita harus menjadi warga negara kerajaan Allah lebih dahulu untuk mendapatkan akses dan benefit-benefit sebagai anak-anak Allah. Kepada mereka yang percaya kepada Dia, diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, karena kita menjadi anak-anak Allah, maka kita mewarisi apa yang menjadi milik Kristus yang adalah anak Yahweh Elohim. Dan saudara, kita menjadi sesama hak waris bersama-sama dengan Kristus. Kita adalah ahli waris bersama dengan Kristus. Amin, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kenali siapa dirimu. Amin. Yang kedua, saudara, untuk kita bisa mengakses kepada Roh Kudus. Nah, ketika saya bicara mengenai lawatan Roh Kudus, ini tidak saja hanya berbicara mengenai baptisan Roh Kudus. Tidak hanya saja berbicara baptisan Roh Kudus itu sekali, event yang sekali. Tapi kepenuhan Roh Kudus adalah di mana Roh Kudus. Jadi bedanya, saudara, baptisan Roh Kudus itu sekali. Karena apa? Baptisan Roh Kudus berfungsi untuk apa? Dia seperti api. Api itu gunanya apa? Membakar. Jadi menyucikan, memeteraikan kita bahwa kita sekarang adalah milik Kristus.
lewat baptisan tersebut. Jadi jangan anggap enteng pertobatan, jangan anggap enteng Injil, jangan anggap enteng penyerahan dirimu kepada Kristus, jangan anggap enteng baptisan itu saudara, ya, baptisan roh, baptisan air itu, jangan anggap enteng, jangan pikir itu hanya sekedar ritual, itu penting, itu sakral, itu saudara-saudara ada semua hal-hal yang natural di dalam surga, di dalam mata Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita diperintahkan melakukan itu, saudara, Tuhan di atas segala sesuatu, yang membuat segala sesuatu, Dia yang memerintahkan, berarti saudara, Dia tahu apa yang Dia perbuat. Ketika kita percaya, jadi jangan ngajarin Tuhan, kan sama aja, kan kan firman Tuhan kata, berseru-serulah kepada Tuhan. Ketika bunyi sangkakala datang, berseru-serulah kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Taruh aja lah kalau gitu, nanti tunggu sangkakalanya dulu keluar atau bersuara, tunggu Tuhan Yesus dulu datang, begitu nanti terdengar suara sangkakala, baru saya percaya sama Tuhan. Jangan berjudi dengan keselamatan, jangan berjudi dengan kerajaan Allah. Ntar kalau kamu mending kalau kamu hidup besok, mending saudara-saudara kalau saudara bisa hidup untuk hari esok atau hari ini, saudara. Setiap detik kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Banyak orang waktu khotbah pun bisa, saudara dalam pelayanan pun bisa drop dead, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, being intentional, kita harus betul-betul bertekad untuk mencari keselamatan kita, saudara-saudara. Amin. Nah, saudara, yang kedua, untuk kita bisa mengalami lawatan Roh Kudus, saudara-saudara. Kembali lagi, saudara, saya ingin saudara betul-betul mengerti. Saya orang pengajar, jadi kalau mengajar tuh pokoknya tuh pengen gitu orang-orang yang diajar benar-benar mengerti, saudara. Jadi baptisan Roh Kudus, saudara-saudara, itu adalah hanya merupakan satu tanda bahwa saudara sekarang milik Kristus. Dan kenapa pakai api? Api itu maksudnya, saudara, untuk memurnikan. Saudara, tanpa api, saudara, emas saja itu tidak bisa bersih dan murni. Jadi emas benar-beneran, saudara. Dan saudara-saudara, untuk memurnikan emas tersebut harus masuk dalam peleburan api. Api Kristus itu untuk memurnikan kita, memurnikan karakter kita yang lama, memurnikan sifat-sifat kita yang tidak kudus, memurnikan keinginan atau ambisi kita yang bukan daripada Tuhan. Kita perlu api, saudara, api daripada Kristus untuk memurnikan kita. Haleluya. Nah, itu manifestasinya adalah kadang-kadang itu dengan bentuk api atau orang-orang bicara dalam bahasa roh. Tapi ini baru hanya sebagai tanda. Tetapi orang yang kayak si ini, saudara, si Saul itu tiba-tiba dapat kepenuhan atau visitasi daripada Roh Kudus dalam bentuk dia bernubuat. Itu sebabnya itu sebabnya Alkitab mengatakan orang-orang menganggap bahwa dia itu adalah salah satu dari nabi karena dia bernubuat seperti nabi-nabi lainnya. Pada zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus tidak tersedia kepada semua orang, hanya orang-orang khusus tertentu, biasanya para nabi-nabi yang Tuhan penuhi, saudara, yang Tuhan limpahkan Roh Kudus. Tetapi di zaman sekarang ini, setelah kematian Tuhan Yesus, setelah zaman Pentakosta, Roh Kudus tercurah bagi siapa saja. Bagi siapa saja yang percaya kepada Injil. Bagi siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bagi siapa saja yang memberi diri dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara-saudara, yang kedua, untuk kita bisa boleh mengalami lawatan daripada Roh Kudus, saudara. Yang kedua adalah bertekun, bersehati, menggema. Suaranya menggema. Sebentar. Saya coba matikan di sini. Lanjut, jelas kok. Halo. Sekarang sudah bisa? Jelas? Atau bagus. Jelas. Oke, bagus dan jelas. Yang kedua, untuk kita bisa mengalami pencurahan atau lawatan daripada Roh Kudus, saudara. Jadi ketika saya bicara mengenai pencurahan dan lawatan atau Roh Kudus, itu bukan hanya cuma baptisan, tetapi merupakan keseluruhan daripada kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, termasuk juga baptisan Roh Kudus, ya termasuk juga manifestasi Roh Kudus, ya termasuk juga daripada demonstrasi dari kuasa Roh Kudus, saudara-saudara. Amin. Nah, yang kedua rahasianya adalah bertekun, bersehati di dalam corporate prayer.
seperti yang kita sekarang ini. Ada berapa orang nih Pak sekarang hadir di sini? Ada 159 orang. Kalau saudara-saudara 159 ini, 59 orang ini tiap-tiap hari bersehati, berkumpul, bertekun di dalam doa sehari-harinya, saudara-saudara. Saya percaya akan terjadi suatu lawatan Roh Kudus yang besar di tengah-tengah kita. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Dan saudara-saudara, ada perbedaan antara doa pribadi dengan corporate prayer. Kalau doa pribadi itu, saudara, ya ini adalah masalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara, jadi lawatannya itu adalah bersifat pribadi, tidak ada jarang merupakan manifestasi yang wow gitu ya saudara. Tetapi saudara-saudara, ketika umat Tuhan berkumpul bersama-sama, firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul sehati, sepakat di dalam nama Tuhan, maka roh Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu saudara, seringkali ketika saya berkumpul nih dengan orang-orang percaya, kalau ada 2 orang atau kalau 3 orang saja, apalagi mereka ini orang-orang yang diurapi Tuhan, saya gunakan kesempatan tuh, mumpung ada 3 orang nih, apa yang saya minta, saya Tuhan pasti bekerja. Saya gunakan sebaik mungkin, manfaatkan benefit daripada kuasa Tuhan, daripada the power of 2, the power of 3, saudara-saudara. Ada kuasa Tuhan bekerja. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa saudara? Karena ada rahasia. Ketika umat Tuhan berkumpul bersama-sama, itu hampir seperti bara api atau arang yang sedang menyala, nyala, ada apinya, bukan arang yang mati ya saudara. Kalau kita lagi bakar sate, saudara-saudara, itu kan kita bakar dulu arangnya toh. Nah, ketika arangnya sudah apinya udah membakar semua arang-arang, apinya mati yang dari impact daripada minyak, tetapi yang ada adalah arang yang menyala, itu berglow ya, dia itu seperti kayak glowing begitu saudara. Nah, kalau arang ini banyak, kalau dia satu, arang itu nggak memberikan impact yang banyak untuk apa yang ada di sekitarnya. Bahkan nggak bisa masak steak, saudara-saudara, atau memanggang. Tetapi kalau arang tersebut, saudara, banyak gitu, semuanya nyala. Lalu saudara kipas-kipas deh gitu, itu arang yang sedang menyala-nyala. Apa yang terjadi? Api langsung berkobar-kobar gitu loh saudara. Nah, saya percaya di mana, dan kita ini kalau kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, kita yang sudah disucikan, dikuduskan, ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah salah satu manifestasinya adalah api. Ketika kita berkumpul bersama-sama di dalam nama Tuhan, kita berdoa meminta sesuatu, lawatan Tuhan pasti terjadi saudara. Ada yang sakit disembuhkan, ada yang lumpuh berjalan, ada yang berutang, tiba-tiba utangnya besoknya saudara-saudara dibayarkan sama Tuhan, saudara. Saya percaya, saudara, di mana umat Tuhan berkumpul sehati, bertekun tiap-tiap hari di dalam doa, di situ manifestasi Roh Kudus sedang akan break out, lawatan Roh Kudus akan dicurahkan. Demikian halnya murid-murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara, waktu itu ada sekitar 120 orang. Murid-murid Tuhan Yesus berkumpul. Mari kita baca di Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, bukan doa pribadi ya saudara, dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Ayat 15 yang dikatakan, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Saudara, ini lebih kecil loh saudara dari yang hadir saat ini di acara doa ini saudara. Kita sekarang ada apa? Sekarang masih 159. Mereka ini saudara cuma 120 orang. Tetapi ketika mereka setiap hari dikatakan pada hari-hari itu. Hari-hari itu berarti bukan seminggu sekali
Bukan sebulan sekali atau setahun sekali ngadain KKR, saudara. Tetapi berkumpul sehari-hari dalam doa, bertekun, bersehati adalah merupakan lifestyle daripada jemaat Tuhan pada hari itu. Orang-orang percaya sebelum lawatan daripada Pentakosta terhadap mereka. Saudara, kalau saudara mau dipenuhi dengan Roh Kudus, misalnya nih saudara belum dipenuhi Roh Kudus, saudara kalau boleh saya sarankan, kejarlah di mana ada hadirat Tuhan. Hadiri setiap pertemuan-pertemuan doa dengan hati yang haus dan rindu, saudara-saudara. Harapkan sesuatu akan terjadi. Sebab kalau saudara bertekun, sebab kalau saudara mencari, saudara akan mendapatkan. Sebab kalau saudara meminta, saudara akan menerimanya. Itu sudah janji Tuhan. Siapa yang mendapatkan siapa yang mencari akan menemukan. Siapa yang menerima akan mendapatkan. Banyak kali anak-anak Tuhan mereka sudah sudah meminta dalam satu ibadah KKR, Tuhan penuhi aku. Rupanya lawat Tuhan belum terjadi sama dia, saudara. Pulang-pulang give up. Udah malas. Urapan Tuhan nggak ada di sana. Soalnya Tuhan nggak datang sama saya. Nyalahinnya si penyanyinya, nyalahinnya gerejanya, nggak ada urapan Tuhan, nyalahinnya WL-nya, katanya aduh nggak ngangkat gitu loh, saudara-saudara. Padahal dia belum bertekun, belum saudara-saudara haus, saudara. Kita akan nanti rahasia berikutnya. Mereka belum bertekun. Oleh karena itu saudara, bertekun, cari Tuhan, minta terus, jangan give up, jangan langsung udahlah selesai, cari terus sampai mendapatkan. Itu Tuhan katakan. Jangan give up. Sama seperti janda yang miskin itu, saudara. Dia datang kepada hakim. Hakim ini, saudara, hakim yang lalim, Alkitab mengatakan. Dia minta sekali supaya perkaranya dibela. Hakim itu tidak mau. Dasar hakim yang lalim, saudara-saudara. Maunya karena dia miskin, mungkin dia pikir nggak bisa disogok gitu ya. Yang kedua kalinya perempuan ini datang lagi, tidak mau dia bela perkaranya. Ketiga kali, kita nggak tahu sampai berapa kali, saudara. Mungkin ketiga kali kan yang di Alkitab katakan. Pokoknya wanita ini terus dan terus, saudara, datang kepada hakim yang lalim ini supaya perkaranya dibela. Saking dia bosannya dengan perempuan janda ini, saudara, akibatnya dia berikan juga. Saudara, ini bicara soal hakim yang lalim loh, saudara-saudara, yang yang suka sogokan. Alkitab mengatakan, apalagi Bapamu yang di surga. Dia tahu memberikan yang baik. Bapa mana? Bapa dunia ini. Kalau anaknya minta roti akan dikasih batu. Kalau anaknya minta ikan akan dikasih ular. Tidak ada. Tetapi Bapamu yang di surga, dia tahu memberikan yang terbaik buat kita. Saudara, hadiah yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada kita lebih daripada segala kemegahan, kehebatan daripada dunia ini yang telah Dia berikan kepada kita. Hadiah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita adalah ketika Dia memberikan dirinya sendiri. Dia memberikan pribadinya, yaitu Dia memberikan nafasnya, Dia memberikan hidupnya. Karena Roh Kudus adalah merupakan Roh Allah, adalah bagian daripada hidupnya. Dia memberikan hidupnya, nafasnya, nefes, saudara-saudara. Dia berikan kepada kita untuk tinggal kepada kita. Saudara, ini adalah yang terbaik dari yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika Dia hidupnya sendiri, dari dirinya sendiri. Itu sebabnya Dia katakan, jangan kau mendukakan Roh Kudus. Dan dikatakan, jangan kau sia-siakan Roh Kudus yang sudah kuberikan kepada dirimu. Kenapa, saudara? Karena itu adalah dirinya yang Dia berikan. Ibarat kata tuh, bagiannya itu persentase dari dirinya, ibarat kata tuh diberikan kepada kita. Jadi saudara, Dia berharap ini adalah merupakan suatu investasi surga dalam hidup kita. Dia nggak mau kita sia-siakan. Dan Dia katakan, di roh kita yang ditempatkannya di dalam manusia, diingininya dengan cemburu. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan yang adalah Tuhan, roh yang sudah Dia berikan kepada kita, ingin dikembalikannya. Ibarat kata itu, aku menginginkan rohku itu karena apa? Dia tahu itu dirinya yang terbaik. Saudara-saudara. Itu sebabnya saudara, kita harus benar-benar menerima, melihat
mencari Roh Kudus, saudara, dan menerima Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Jangan sia-siakan. Roh Kudus itu bukan sekedar orang yang kita bisa diamkan saja, saudara-saudara, ya, atau kita masa bodoh begitu, saudara. Manifestasi Roh Kudus akan bekerja apabila kita menyadari kuasa menyadari kehadirannya dalam hidup kita. Dan Roh Kudus demonstrasinya akan bekerja apabila kita benar-benar mengaktifkannya di dalam hidup kita. Saudara-saudara, karena saya sudah tahu, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dia katakan, Tuhan katakan kita bisa melakukan lebih besar daripada yang Yesus pernah lakukan. Jadi saudara, saya ingat ketika saya waktu masih muda, saudara, saya ada di dalam bis yang besar. Saya nggak tahu kalau saya sudah saksikan di tempat, mungkin sudah, saudara. Saya di dalam bis yang besar, tiba-tiba kejebuk gitu. Ada suara benturan dengan di bawah mobil ini. Saya langsung berdiri, saudara, karena ingat saya orangnya tuh spontaniasan gitu loh. Karena langsung saya berdiri dan saya melongok ke belakang. Orang sudah di bawah, sudah kayak dilipat gitu badannya, saudara-saudara. Didirikan lagi sama orang, kelipat lagi ke bawah. Lalu saya langsung mundar-mandir di bus. Busnya berhenti di pinggir jalan Selipi, saudara. Kiri kanan. Oh, Tuhan Yesus, orang ngeliatin saya, ini anak kenapa? Tuhan Yesus, apa yang harus saya lakukan? Nah, saudara, sementara saya mundar-mandir, saudara, karena saya lagi seperti ada gejolak, seperti ada kuasa yang mendorong roh saya untuk melakukan sesuatu, dan saya tahu saya harus lakukan sesuatu karena saya tahu Tuhan akan lakukan sesuatu, karena saya tahu Dia bisa, karena kita mau dipakai oleh Tuhan, dan kita tahu bahwa kita ini adalah alatnya, saudara-saudara. Dan karena itu, saudara, sementara orang-orang saya udah ramai berkumpul, saya keluar. Saya masuk ke tengah keramaian, saya tinggalkan tas saya tinggalkan gitar saya di mobil, saya lupakan pacar saya, saudara-saudara, dan saya lari ke tengah kerumunan itu. Di tengah kerumunan itu saya sempat bertatap muka dengan supir. Supir melihat saya, ada apa? Dengan kebingungan. Orang sudah ramai, saudara-saudara, mengelilingi orang yang mati tersebut. Saya mengatakan itu mati karena Roh Kudus bilang kepada saya, dia itu mati. Saudara percaya atau tidak, nanti tanya Tuhan di surga ya. Nah, saudara, pas di tengah-tengah itu, saudara-saudara, orang-orang sudah kerumun, cuma ngeliatin aja. Waktu saya datang, saya tembus. Permisi, saya bilang, saya tembus kerumunan orang. Saya langsung ke tengah-tengah kerumunan itu. Supirnya, saya mesti lihat supirnya kayak seperti berbicara telepati. Do something, can you please do something? Tolonglah lakukan sesuatu. Dia matanya penuh dengan berharap akan ada sesuatu, saudara-saudara. Saya bisa sampai saat ini saya nggak lupa tatapan mata itu, saudara. Karena saudara tahu sendiri kalau di Jakarta orang tabrak orang pasti supirnya either dibakar, mobilnya dibakar, saudara. Dan saya tahu konsekuensinya ini. Dan supir itu juga tahu, saudara-saudara. Untung dia nggak kabur saat itu. Waktu saudara-saudara saya di tengah-tengah, saya berdoa, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Pokoknya saya lupa orang-orang tuh kayak patung tiba-tiba, saudara. Biarin semuanya kayak patung hening sejenak mencipta, memberikan saya, saudara, untuk bekerja. Saya berdoa, Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sembuhkan orang ini, Tuhan. Aku perkatakan, Tuhan, sembuhkan orang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Belum ada terjadi apa-apa. Saudara berdoa sekali untuk orang sakit, kalau nggak sembuh jangan give up. Doa lagi, saudara. Doa lagi sampai kepada iman yang membangkitkan. Walaupun nanti akhirnya mati, nggak peduli, saudara. Yang penting saudara harus punya iman sampai kepada yang membangkitkan orang mati. Masalah hidup atau tidak itu adalah perkara Tuhan. Urusannya Tuhan. Perkara kita adalah perkara untuk berdoa sampai mujizat Tuhan terjadi. Amin, saudara-saudara. Ketaatan kita perlu, saudara-saudara, kita manifestasikan di hadapan surga. Inilah maksudnya, saudara-saudara, bahwa kita harus mengaktifkan iman Tuhan, mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu jangan dininabobokkan, didiamkan, dicuekin, saudara. Tapi kita harus libatkan dalam hidup kita 24 jam sehari. Apa saja, di mana saja, kapan saja, saudara. Nah, pada waktu itu belum ada terjadi apa-apa. Mata orang ini sudah putih semuanya. Nafasnya nggak ada, saudara-saudara. Saya sudah berdoa sampai bersuruh teriak-teriak, belum ada terjadi. Sampai akhirnya Roh Kudus
lakukan sesuatu Tuhan. Saya masih ingat Tuhan, gimana nih? Saya ingat Yesus di depan, ketika Yesus membangkitkan orang mati di antara orang, kayaknya saudara-saudara, nama dia juga bisa, kalau tidak terjadi apa-apa, namanya juga bisa, saudara-saudara ya, bisa begini gitu loh saudara. Saya bisa mengerti bagaimana saudara-saudara, orang kadang-kadang tuh perlu iman yang besar untuk berdoa membangkitkan orang mati. Dan saya percaya itu bukan karena kuat dan gagah perkasaku, tapi karena roh yang ada di dalam diriku. Amin saudara-saudara, yang memberikan kita keberanian kepada berdoa. Karena apa? Ini orang muslim saudara ya, kita negara Indonesia. Kalau kita berdoa kencang-kencang di dalam nama Tuhan Yesus saudara-saudara, kira-kira apa yang terjadi zaman dulu, zaman bakar-bakar gereja saudara-saudara. Tetapi kalau Roh Kudus yang bekerja, Dia yang membuat kita mampu untuk berjalan di bawah kuasanya, di bawah kontrolnya. Ketika Roh Kudus bilang, Hana, sekarang katakan, aku cabut engkau dari jurang maut. Nah, waktu saya dengar tuh Roh Kudus bilang, aku cabut engkau dari jurang maut. Saya ngikutin. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perkatakan kebangkitan, aku perkatakan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku cabut engkau, aku tarik engkau dari jurang maut. Waktu saya katakan, aku tarik engkau dari jurang maut, dia napasnya ikut ketarik keluar, saudara. Bukan menghembus, kalau menghembus kan, tapi ini keluar. Begitu saudara-saudara, keluar napasnya. Wah, saya melihat matanya tiba-tiba langsung bergerak. Wah, saya tambah semangat lagi saudara, semangat 45. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan perkatakan, saya teriak ke telinganya, katakan Tuhan Yesus. Sekencang-kencangnya saya saudara-saudara. Nah saudara, waktu itu akhirnya matanya balik lagi, napasnya mulai reda. Orang-orang yang tadinya terpaku, tiba-tiba saya bilang nih, cepat Pak, kayak orang kepatung begitu saudara-saudara. Panggil taksi. Akhirnya saudara, ada orang panggil taksi. Rupanya dia sama temannya jadi saksi, saudara. Mudah-mudahan itu dua-dua orang bisa jadi bertobat, saudara. Mudah-mudahan ketemu lagi nanti di surga. Dia bilang, Hana, kamu dulu ya yang berdoa aku di Sleepy loh. Yang itu waktu aku mati loh. Saudara, alangkah indahnya ya saudara bisa dengar kesaksian begini di surga nanti. Aduh, luar biasa saudara. Buat saya sampai saat ini itu misteri saudara-saudara. Lalu saudara-saudara, akhirnya mereka hentikan taksi. Nah ini orang saudara rupanya punya teman menyaksikan semuanya itu. Dia kayaknya nggak mau masuk taksi. Dia nungguin saya gitu, kayaknya mau bilang terima kasih. Saya bilang, udah bawa cepet temenmu saudara. Akhirnya dibawa masuk, saudara, ke taksi, dibawa ke rumah sakit. Bisnya kami masuk lagi jalan. Saya nggak sadar, pacar saya sudah ngelihat saya, orang Manado loh saudara-saudara ya. Dasar ini orang Manado, maunya menang tampang doang. Katanya, ganteng lagi orangnya saudara-saudara. Kayak bule-bule gitu loh saudara. Tapi ini lebih bule loh sama saya sekarang saudara. Haleluya. Waktu itu saudara, saya sudah lupa tas saya, lupa gitar saya, lupa pacar saya saudara. Karena apa? Saya orang tipenya pokoknya living by now, living by today, saudara-saudara. Nah, waktu saya udah mau menaik, pacar saya ngeliatin. Saya tahu saya ini bakal dilabrak sama suami saya. Akhirnya dia pelan-pelan dia bilang, setelah kita di puncak gitu ya, karena kita menuju puncak waktu itu mau acara apa ya waktu itu sama teman keluarga. Dia bilang gini, Hana, kamu tahu bahwa perbuatanmu itu bisa mencelakakan dirimu sendiri. Saya bilang, maksudnya, kamu tahu kan, di sekitarmu tuh orang-orang muslim, kamu teriak-teriak dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang, ya saya tahu. Saudara, saya nggak peduli, saudara-saudara. Saya nggak mau jadi orang Kristen yang cuma menang tampang doang. Saya mau menjadi orang Kristen yang berkuasa, walking in the power of God. Haleluya. Amin, haleluya. Jangan jadi orang Kristen yang nampang doang, saudara-saudara. Nampang tiap minggu. Amen. Nampang di gereja, nampang di ruangan doa, saudara-saudara. Tapi saudara harus orang-orang yang berjalan dan mengaktifkan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus di dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, ada kuasa bekerja ketika orang-orang percaya berkumpul, bersehati, bertekun dalam doa bersama yang disebut corporate prayer. Jadi saudara-saudara, kalau ada pertemuan-pertemuan doa, kalau belum dapat Roh Kudus, belum dapat lawatan Roh Kudus, datang lagi ke tiap doa, datang lagi hari Jumat, datang lagi hari Minggu. Pokoknya di mana cari Tuhan, seperti Elia, saudara-saudara. Elia ini, saudara-saudara, dia tahu
bahwa si Elisa, seperti Elisa itu adalah orang yang haus, adalah orang yang tenacious itu benar-benar metekad, gue harus dapatkan itu apa yang dimiliki oleh si Elia. Karena apa? Dia melihat manifestasi Roh Kudus bekerja lewat Elia. Oleh sebab itu dia tidak mau melewati begitu saja orang yang selama ini tidur mungkin bersama dengan di satu rumah melayani saudara si Elia ini, dan sebentar lagi dia tahu kalau Elia akan diangkat Tuhan. Bahkan saudara, dia diolok-olok sama temannya karena dia ngikutin. Elia sudah bilang, kamu gak usah, gue bakal pergi. Dia bilang, enggak, biarlah aku tetap mengikut engkau. Karena apa saudara? Dia sangat menginginkan apa urapan Tuhan yang ada di dalam Elia. Saudara, kalau kita punya hati yang tenacious, hati yang bertekad, hati yang rindu, hati yang bertekun saudara untuk mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan tidak cuma satu portion, tetapi double portion. Kalau kita lihat ada di manifestasi Roh Kudus di mana-mana, kita Amen. Saudara, maka kita akan mendapatkan double portion, saudara-saudara. Nah, saudara, waktu Elia sudah mau berangkat, teman-temannya, si grup dari nabi-nabi yang lain udah mulai mengejek si Elisa. Kamu tahu nggak? Tuhan kamu tuh udah mau diambil, Tuhan kamu tuh sudah mau pergi. Kalian diam. Pokoknya dia nggak peduli. Saudara, mungkin kali banyak sekali dalam hidup kita yang sering ingin menghalangi kita untuk mengalami lawatan Tuhan. Discouragement dari orang-orang di sekitar kita, mungkin keluarga kita, mungkin teman kita. Kita diolok-olok, apa itu Roh Kudus, Roh Kudus? Apa itu kalian bahasa-bahasa roh? Apa itu kalian kayak orang kesurupan? Saudara mungkin diejek sama bapak, ibu, saudara, teman, dan sebagainya. Tetapi saudara, kalau engkau betul-betul haus, Haleluya. cari Tuhan, maka engkau akan mendapatkan bukan cuma satu portion, tapi double portion. Jadilah seperti Elisa di zaman ini yang terus bertekun mencari Tuhan, mencari urapan Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Yang ketiga adalah saudara-saudara, kita harus taat kepada firman dan perintah Tuhan, serta bertekun dalam menantikan janji Bapa akan pencurahan Roh Kudus-Nya terhadap kita. Saudara, Roh Kudus adalah satu janji, dan kita tahu janji Tuhan itu ya dan amin. Sudah terbukti bahwa dia tidak pernah mengingkari janjinya, saudara-saudara. Dikatakan begini, Roh Kudus, sebelum Tuhan Yesus benar-benar mencurahkan Roh Kudus-Nya, pada waktu dia bersama-sama dengan muridnya, saudara-saudara, beberapa hari mungkin saudara sebelum kematiannya, sebelum daripada ditangkapnya Tuhan Yesus, mungkin setelah mereka makan perjamuan bersama-sama, Roh Kudus mulai curhat, membukakan yang sesuatu hal yang paling berat buat dirinya untuk beritakan kepada murid-muridnya, bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka, bahwa dia akan disalibkan, diambil dari mereka. Oleh karena itu di dalam menjelang kayak wasiat, pesan-pesan wasiat daripada Tuhan Yesus sebelum dia mati, saudara, ini yang dia beritakan kepada murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang lagi kepadamu. Roh Kudus, Tuhan Yesus memberikan janji yang menguatkan untuk menghibur murid-muridnya. Karena saudara, rasanya saudara-saudara itu sedih ya kalau kita, ini apalagi saudara ya, ini saya punya murid-murid nih. Kita selama setahun ini saudara kita ikut sekolah doa, saudara mulai dari April kemarin sampai saat ini. Nah, 1 minggu lagi nih mereka lulus. Tahun depan saya akan wisudakan mereka. Berarti tidak ada mingguan lagi. Rasanya kayaknya sedih gitu loh. Kok kayak sampai saya bilang jangan ini ya, jangan tinggalkan sekolah, tetaplah masuk dalam rumah doa tiap hari Rabu, Jumat dan ini, supaya jangan kayaknya bagaimana ada rasa kesedihan kalau kita sudah bersama-sama, sering bersekutu dalam walaupun cuma online, tapi akhirnya mereka akan lulus gitu ya saudara-saudara, rasanya kayaknya kehilangan. Saya bisa rasakan saudara-saudara. Oleh karena itu saya menghibur mereka, yuk kita masih tetap ketemu walaupun tidak ada kelas lagi nanti, tapi kita akan ketemu di pertemuan hari doa-doa di rumah doa kita, begitu loh saudara-saudara. Karena saudara-saudara,
Sudah sering bersama-sama. Nah, saudara, kira-kira Tuhan Yesus curhat sama murid-muridnya. Dia katakan, aku akan mengirimkan seorang penolong bagi engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau selama-lamanya. Dia katakan, aku bahkan dia Roh Kudus ini akan menyertai engkau selama-lamanya. Dia janji, saudara-saudara, kita tidak akan pernah yatim piatu. Wow, saudara, saya mengerti maksud ini, saudara-saudara. Karena dulu, waktu lihat pekerjaan, waktu nyanyi saya tidak tahu ya, kesaksian banyak di tempat platform, jadi saya nggak tahu grup yang mana yang sudah dengar kesaksian ini. Saya mau saksikan ini supaya saya ingin membawa saudara ke suatu pengalaman yang dalam bersama dengan Roh Kudus gitu loh saudara. Dalam segala hal libatkan dia, karena dia adalah teman, dia adalah penasehat kita, penuntun kita, penghibur kita di dalam segala suka dan duka. Itu betul saudara-saudara. Suatu hari waktu saya masih setelah lulus MEA, saya lagi lamar-lamar kerjaan. Dilamar kerja, saya ingat waktu itu wilayahnya di wilayah kota dan alamatnya itu di sekitar ruko-ruko di situ, karena saya bukan orang wilayah kota, saudara-saudara. Jadi saya ini nggak tahu, ibarat kata gaptek alamat gitu loh, saudara-saudara. Dan itu panas, pakai hak tinggi, pakai jaket, mobilnya mobil yang tidak ber-AC gitu loh. Saudara bisa rasakan rasanya gitu, pegang map cari lamar kerjaan ini, saudara-saudara. Mau menuju ke tempat itu, saudara, saya tanya orang, Pak, ini alamatnya di mana? Oh, di situ. Saya datang ke sana, kucuk. Sampai di sana, oh salah alamat, bukan di sini. Disuruh lagi di sana, Mbak, di sana, Mbak. Saya pergi ke sana, sampai di sana. Oh, Mbak, bukan di sini, di situ, Mbak. Akhirnya, saudara, 1, 2, 3 salah terus, saudara. Saya mulai kesel, saudara-saudara. Saya mulai kesel, saya mulai sedih, saya mulai nangis, saya mulai discourage, saya mulai rasa sedih gitu loh, saudara. Akhirnya saya kesel begini, saya bilang, Roh Kudus, ini gimana sih? Orang-orang bilang ke sana kemari, aku udah capek, kakiku sakit, panas banget. Karena saya ini orangnya nggak tahan panas matahari loh, saudara-saudara. Dari MEA saya udah sering pakai payung, memang saya anti matahari. Tapi tetap aja kulitnya nggak putih-putih, saudara. Nah, saudara-saudara, saya mulai kesel, saya mulai sedih, dan saya mulai discourage, saya mulai berduka. Saya nangis, dalam hati saya nggak ngeliatin, karena di depan halte bus gitu. Waktu saya bilang, Roh Kudus gimana ini sedih kali ini, saudara. Oh, Tuhan, ini Roh Kudus orangnya salah-salah, kasih alamatnya, saya capek, Tuhan, tolong dong tunjukin di mana alamat yang benar, Tuhan. Waktu saya bilang begitu, Roh Kudus bilang, Hana, aku juga kecapean, aku juga kepanasan. Terus saya tanya, loh, Roh Kudus, kok engkau capek, kan kau Tuhan, kan kau capek juga. Karena aku berjalan bersama dengan engkau. Karena aku juga kena panas. Karena aku selalu bersama-sama dengan engkau kemana engkau pergi. Kalau kau kena panas, aku pun kena panas. Kalau engkau capek, aku pun capek. Wow, hal yang sederhana seperti itu betul-betul menghancurkan hati saya, saudara-saudara. Saya langsung nangis, wah! Saya pergi ke pinggir-pinggir halte, saudara-saudara, ke pinggir halte, saya nangis sejadi-jadinya. Karena apa, saudara? Karena suara Roh Kudus ini begitu manusiawinya, begitu dagingnya, dia bisa menyatu dengan kita. Dan ketika dia katakan, karena aku tidak pernah meninggalkan engkau, karena aku bersama-sama dengan engkau, anak kemanapun engkau pergi, aku menyertai engkau di tengah badai, di tengah kepanasan, di tengah-tengah api. Bukankah, saudara, itu adalah janji Tuhan? Aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku tidak akan menolak engkau. Sekalipun engkau melewati badai, aku selalu bersama dengan engkau. Sekalipun engkau mati, engkau akan terbakar. Sekalipun engkau melewati padang gurun, aku akan memberikan mata air terbuka bagi engkau. Amin. Saudara-saudara, Roh Kudus, ketika kita sudah memberi diri kita dipenuhi dengan Tuhan, maka Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena mari berbicara kepada Roh Kudus, undang dia dalam suka dukamu. Ketika engkau undang dia dalam suka dukamu, saudara-saudara, maka dia akan menghiburkan engkau. Haleluya. Ini adalah merupakan salah satu daripada manifestasi janji Tuhan. Saudara, kita harus taat kepada firman Tuhan. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus sudah mau diangkat, saudara-saudara, di Kisah Rasul 1 ayat 4.
sampai 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid Tuhan Yesus ingat dengan janji ini, saudara. Nah, pada waktu itu saudara-saudara, mereka ingat perintah Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, sebelum dia terangkat ke sorga. Di Lukas 24 ayat 49 berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi perintah Tuhan Yesus pada waktu itu kepada murid-muridnya, tinggal di kota ini. Nggak boleh pindah, nggak boleh kabur. Saudara, kalau kita bisa rasakan bagaimana perasaan murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baru disalibkan 40 hari sebelumnya. Tuhan Yesus baru disalibkan. Ada satu teori konspirasi yang besar melanda Yerusalem yang mengatakan bahwa Yesus itu sudah diambil mayatnya, dia tidak dibangkitkan. Nah, teori konspirasi ini dilepaskan di antara para orang-orang Israel atau Yahudi dan di Yerusalem pada waktu itu. Heboh, saudara-saudara. Nah, dan juga mereka Tuhan Yesus baru ditangkap. Bayangkan saudara-saudara, mereka ini lagi dalam ketakutan. Ketakutan akan tentara Romawi, dan juga sekarang seperti yatim piatu karena yang maha kuasa yang selama ini melakukan mujizat, yang selama ini mencukupkan segala keperluan kebutuhan, yang selama ini iblis pun takut sama Tuhan mereka, dan mereka menyaksikan semua kedahsyatan, kekuatan daripada Tuhan Yesus. Nah, sekarang Tuhan Yesus diangkut dari mereka, pergi meninggalkan mereka, disaksikan oleh mata mereka. Saudara-saudara, secara manusia kita bisa saja seperti goyah, goncang, takut, gemetar. Mereka bisa saja kabur. Mereka bisa saja, saudara, menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tetapi mereka ingat perintah Tuhan Yesus. Mereka ingat janji Tuhan Yesus. Dan mereka taat dan bertekun menantikan janji tersebut. Mereka taat untuk tinggal di Yerusalem seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, saudara, untuk kita bisa menerima manifestasi lawatan daripada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita mesti taat dengan semua perintahnya, saudara-saudara. Kita mesti juga bertekun di dalam firman-Nya dan taat kepada janji-janjinya. Apapun itu janjinya, saudara, kita mesti taat dan bertekun, saudara-saudara. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bermanifestasi di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Nah, kita lihat, saudara-saudara, bagaimana murid-murid saudara-saudara melakukannya. Di Kisah Rasul 1 ayat 12 dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. 1 hari loh jalannya, saudara, lama loh, saudara, dari matahari terbenam sampai matahari terbit lagi, saudara-saudara. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Dan saudara-saudara, mereka di sana, saudara-saudara, bertekun di dalam ketaatan, bertekun di dalam doa. Mereka bertekun di dalam menantikan janji-janji Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika mereka bertekun, maka saudara, dikatakan di Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, apapun yang saudara mau minta kepada Roh Kudus, apapun berupa lawatan apapun, baik itu kepenuhan Roh Kudus dengan bahasa roh, baptisan Roh Kudus, maupun lawatan kesembuhan, atau apapun itu, saudara, satu, bertekun di dalam firman, taat di dalam firman, saudara-saudara, bertekun di dalam doa, bertobat, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kesimpulannya adalah kita harus memiliki kerinduan akan pencurahan Roh Kudus.
Yang kedua, kita harus memiliki pengharapan janji Bapa akan Roh Kudus. Yang ketiga, ketekunan dalam penantian, ketaatan dalam firman dan perintah Tuhan, kesehatian dan ketekunan dalam doa bersama. Ketika kita berdoa bersama-sama dalam ketekunan dan kesehatian, saudara-saudara, percayalah manifestasi Roh Kudus akan hadir di tengah-tengah kita.